Tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi mayat dalam koper di Ngawi, Jawa Timur, Rohmat Trihartanto alias Antok alias RTH, 32, dinyatakan sebagai psikopat. RTH diketahui membunuh dan memutilasi Uswatun Hasanah, 29, di sebuah kamar hotel di Kediri, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, kemarin. Tersangka membagi tubuh korban jadi 3 bagian dan dibuang di tempat berbeda. Polda Jatim yang melakukan tes kejiwaan pun mendapati bahwa RTH masuk ke golong psikopat narsistik. Didapati hasil dari tes psikologi ini oleh psikolog forensik antara lain termasuk dalam golongan psikopat narsistik, kata Direskrimum Polda Jatim, M. Farman, Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025. Mengutip Kompas.com, ciri-ciri gangguan kepribadian tersebut adalah tidak memiliki rasa iba terhadap korban. Tidak punya perasaan yang iba terhadap korban apabila sudah merasa ketersinggungan, intinya emosinya meledak-ledak dan keibaannya kurang, ujarnya. RTH juga memutilasi korban dalam keadaan tenang tanpa memiliki rasa keraguan. Ya, itu hasil dari psikolog itu karena pelaku ini kelihatan tenang dalam melakukan itu, tidak ada rasa keraguan, tidak ada rasa iba terhadap korban sehingga digolongkan sebagai psikopat, katanya. Seperti diketahui, Antok tega membunuh Uswatun Hasanah, 29, karena sakit hati dan kesal atas kalimat kasar yang pernah dilontarkan oleh korban ke anak perempuannya. Kini, RTH dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Polda Jatim juga mengungkapkan Antok, 33, menangis saat diinterogasi penyidik. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur menuturkan, Antok berkali-kali menangis saat diperiksa. Jumhur menuturkan, saat penyidik menanyakan soal keluarga dan anak, tiba-tiba Antok terdiam lalu menangis. Sama itu, korban mengumpat soal anak pelaku. Itu yang bikin pelaku sedih. Dia kalau kami tanyakan soal anak, nangis dia. Sayang sama anaknya juga, ujar Jumhur, dikutip dari surya.co.id. Jumhur menerangkan, selama tersangka dan korban terlibat hubungan cinta, keduanya kerap bertengkar. Korban selalu memaksa agar tersangka segera menikahinya secara sah. Tersangka juga dituntut untuk segera menceraikan istri sahnya. Sakit hati itu tadi. Cemburu. Selain sakit hati apa mana? Dia masukin cowok. Terekam video saat pelaku mutilasi Rohmat Trihartanto alias Antok cengengesan saat diinterogasi oleh kepolisian. Hal ini sangat berbeda dengan sikap Antok saat menjalani konferensi pers yang menangis dan mengaku menyesali perbuatannya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Dalam video yang beredar di media sosial, Antok ini terang-terangan mengaku sudah merencanakan aksi sadisnya di sebuah hotel di Kediri. Bahkan wajah Antok tampak cengengesan menceritakan hal tersebut ke pihak kepolisian. Tak terlihat wajah bersalah hingga raut penyesalan dari wajahnya. Hal ini berbanding terbalik dengan permintaan maaf Antok di hadapan awak media saat dihadirkan di Polda Jawa Timur pada Senin 27 Januari. Saat itu Antok hanya menunduk dan meminta maaf. Melalui video, Antok mengaku ia sudah merencanakan aksi pembunuhan pada korban Uswatun Hasanah pada Minggu 19 Januari. Ia menjemput korban di terminal lalu mengajaknya untuk menginap ke hotel. Antok juga mengaku sengaja memilih hotel sebagai lokasi eksekusi karena menurutnya jauh lebih aman. Sebelum mengajak korban ke hotel, pelaku juga sempat mengajak korban Uswatun Hasanah untuk makan. Antok kini mengaku menyesali perbuatannya. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban saat dihadirkan dalam konferensi pers. Meski wajahnya ditutup masker, ia sempat mengungkapkan rasa penyesalan telah membunuh korban. Kena apa? Pateni kena apa? Sakit hati itu tadi. Cemburu. Selain sakit hati apa mana? Dia masukin cowok di kos itu. Selain itu apa lagi? Dia minta-minta Matre. Iya. Yang cuma minta uang gitu. Ya, terus apa mana? Paling kuat alasannya apa? Sakit hati, cemburu. Hah?
Hasil autopsi 3 bagian tubuh korban mutilasi yang diduga milik Uswatun Hasanah berusia 30 tahun, perempuan asal Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar akhirnya terungkap. Tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Kediri memastikan bahwa bagian tubuh tersebut memang milik korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di 3 lokasi berbeda. Bagian tubuh yang diautopsi terdiri dari kepala yang ditemukan di Trenggalek, serta 2 kaki yang ditemukan di Ponorogo. Sementara itu bagian tubuh lainnya telah lebih dulu ditemukan dalam koper merah di kawasan Ngawi dan telah dimakamkan. Autopsi dilakukan untuk memastikan identitas korban melalui berbagai metode pemeriksaan forensik. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Lutfi Husnika, jurnalis Tribun Mataraman untuk Anda. Tribuners, Rumah Sakit Bayangkara Kediri menerima 3 bagian tubuh korban mutilasi yang diduga milik Uswatun Hasanah, perempuan asal Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar yang menjadi korban mutilasi, di mana bagian tubuh lainnya telah ditemukan lebih dulu di kawasan Ngawi dan sudah dimakamkan. 3 anggota tubuh yakni kepala yang ditemukan di wilayah Trenggalek, serta 2 kaki yang ditemukan di kawasan Ponorogo dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri pada Selasa 28 Januari 2025 untuk dilakukan otopsi. Otopsi tersebut dilakukan guna memastikan identitas dari potongan tubuh yang ditemukan, dan setelah dilakukan identifikasi ternyata benar bahwa potongan tubuh tersebut adalah bagian dari korban mutilasi Uswatun Hasanah asal Blitar. 3 bagian tubuh berupa kepala dan 2 kaki dibawa dari Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri pada Selasa 28 Januari 2025 dan tiba di Rumah Sakit Bayangkara sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Selain itu, tim Inafis dari Polres Trenggalek, Polres Tulungagung, Polres Kediri Kota, serta Polda Jatim juga turut merapat ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri dalam proses otopsi ini. Tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Kediri telah melakukan pemeriksaan forensik melalui data primer maupun data sekunder dan menunjukkan bahwa adanya kecocokan antara bagian tubuh tersebut dengan korban Uswatun Hasanah. Setelah dilakukan otopsi, bagian tubuh berupa kepala serta 2 kaki langsung dibawa ke rumah duka ke Kabupaten Blitar. Sementara selama proses otopsi, pihak keluarga korban juga turut hadir ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Ayah korban mutilasi, yakni Nur Halim, mengaku lega dengan adanya penemuan bagian tubuh korban yang lain, sehingga korban bisa dimakamkan dalam kondisi utuh. Ayah korban juga turut mengapresiasi kinerja pihak kepolisian yang turut mengungkap kasus ini, dan ia berharap supaya pihak kepolisian bisa bekerja dengan maksimal dalam pengungkapan kasus ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari lapangan, saya kembalikan ke studio. Ini saya berterima kasih. Ini saya sebagai orang tuanya Uswatun Hasanah. Saya berterima kasih sekali kepada kepolisian Polda Jatim bisa menemukan kasus tersebut anak saya dimutilasi. Mudah-mudahan Bapak kepolisian Polda bisa menjalankan tugas yang sebaik-baiknya. Pak, ini setelah nanti dibawa pulang masih dimakamkan? Iya. Itu nanti untuk pemakaman